ali sayyidina Muhammad. Kita amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala sesuai yang pengajian kita pada Ahad malam ini yang disampaikan oleh Bapak Subrudi, beliau sudah berada di tempat kita. Mari kita dengar bersama-sama mengingat waktu kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk naik ke meja mimbar. Ada itu yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak dan Ibu, para orang-orang tuaku, jemaah sekalian yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati, Bapak Imam kita, para guru, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dapat hadir dalam kesempatan ini di rumah Allah yang mulia ini. Pada umumnya kita semua yang berhadir, yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama satu persatu, tetapi insya Allah kehadiran kita semua semoga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para orang tuaku yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa malam ini adalah malam yang terakhir di tahun 2023. Tahun ini tidak akan pernah bisa diulang kembali Bapak dan Ibu. Maka apa yang menjadi satu renungan untuk kita sejauh ini? Sejauh ini kita hidup di atas dunia, apa yang sudah kita lakukan untuk yang menjadi bekal kita nanti ketika dihadapkan dengan suatu ketika, di saat itu Allah akan kumpulkan kita di satu tempat yang namanya padang mahsyar, dan di sana nanti tidak ada yang kita butuhkan, di sana tidak ada yang kita harapkan, di sana yang kita hanya ingin mau bersama-sama dengan setiap amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka Bapak dan Ibu, para orang tuaku sekalian, inilah waktu ataupun masa yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Tapi sayang, waktu itu terkadang tidak terasa oleh kita. Baru saja rasanya kemarin 2023, ternyata malam ini sudahlah malam yang terakhir. Lantas bagaimana kita memasuki 2024? Ini adalah semestinya kita buka lembaran baru. Apa makna lembaran baru tersebut? Bahwa kalau masih Allah berikan kesempatan untuk kita di malam ini untuk memasuki di tahun yang baru,
maka sesungguhnya semoga kesempatan ini tidaklah kesempatan yang sia-sia. Tahun yang berganti itu bukanlah tahun yang berlalu begitu saja, tetapi ini adalah semoga tahun dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita menjadi waktu kesempatan yang makin baik dibandingkan masa-masa yang telah berlalu. Bapak dan Ibu, para orang tuaku sekalian, ini adalah salah satu motivasi untuk kita, Bapak dan Ibu. Ketika kita perhatikan ayat Allah berkata, begitu banyak memang di dalam Al-Quran Allah itu bersumpah. Salah satu yang disumpahkan adalah mengenai masa ataupun waktu. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah. Apa yang dimaksud di situ? Bahwa masa yang silih berganti, dari detik berganti, menit-menit berganti, jam-jam berganti, hari lalu kemudian hari berganti minggu, minggunya berganti bulan, Pak RW. Tanpa terasa oleh kita, bulan berganti tahun, begitulah terus menerus. Artinya tidak terasa waktu itu berlalu untuk kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Mengapa sebenarnya Allah katakan manusia itu dalam keadaan merugi? Apakah setiap kita manusia ini adalah semuanya merugi? Tentu saja tidak. Ada yang rugi, ada yang untung, ya Pak ya. Nah, cuma saja setiap yang namanya manusia kalau ditanya, Bapak Ibu mau untung rugi atau gimana? Maunya untung atau rugi? Kan gitu Pak. Nah, pasti semua jawaban orang untung. Tak satu pun yang mau rugi. Maunya kita biarlah berbuat seketek Pak Ustadz, yang penting untungnya banyak. Itu namanya manusia. Berbuat sedikit maunya untung besar. Dan itu adalah ucapan setiap manusia. Cuma sayangnya kadang-kadang begitu dikasih betul dia untung yang lebih besar, tapi ditolak. Ada manusianya Pak, kalau ditanya mau untung banyak, untung dikit, untung banyak. Tapi begitu dikasih untung banyak, dia tolak. Ada orang seperti ini? Ada. Mana dia orangnya? Ketika Rasulullah katakan salatul jama'ati tafdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik ketimbang sendirian. Kelebihannya 27 derajat. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Ketika hadis ini disampaikan oleh baginda Rasul, adakah di antara manusia-manusia yang lari daripada untung yang banyak tadi? Dan itu kenyataannya gitu. Maka tidak salah ketika Allah katakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Cuma tentu harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua dan keluarga kita tidaklah termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para orang tuaku yang saya hormati, oleh karenanya paling kurang di dalam hidup ini amalkan 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu? Tentu yang ketiga-tiganya yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita itu yang mana Pak Ustadz? Kita lihat kembali Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allah katakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
Shadaqallahul azim. Allah katakan walaqad zara'na, dan sesungguhnya kata Allah, zara'na, akan kami tempatkan li jahannam, di dalam neraka jahannam. Siapa yang ditempatkan Allah di dalam neraka jahannam? Kata Allah, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Mengapa manusia itu kebanyakan dimasukkan di dalam neraka jahannam? Penyebab pertama kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia punya hati la yafqahuna biha. Hati tidak digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Maka kembali kita gunakan hati kita, memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Kalau malam ini akhir daripada 2023, bagaimana nanti ketika masuk di tahun baru? Apakah kita masih seperti itu juga? Nah ini kalau kita fungsikan hati, seharusnya ada peningkatan, Pak. Peningkatan yang dimaksud bagaimana, Pak Ustadz? Ya, maksudnya kita contohkan 2023 hatinya masih mudah tersinggung. Umpamain 2024 jangan lagi mudah tersinggung. 2023 masih suka ngerumpi. 2024 Bu, jangan lagi ngerumpi. Jangan lagi dibudayakan cuma beli cabai ke kedai abilo waktu 2,5 jam. Yang di Balinya semacamnya, Pak. Ada juga kadang-kadang model itu. Tapi ada juga kadang-kadang kelompok apa-apa aku kalau kumpul itu juga menggunjing juga, cuma kan tidak apa-apa disiko. Nah, apa-apa disiko elo orangnya insyaallah. Ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu para orang tua aku yang saya hormati, semua itu adalah kita gunakan hati kita. Bagaimana untuk memperhatikan setiap perkara yang kita lakukan, yang menjadi sebuah tindakan ataupun yang akan kita ucapkan, perhatikan terlebih dahulu. Kalau kita lebih berhati-hati, tentu dalam segala hal pastinya akan lebih sempurna, Pak, dibandingkan yang dilakukan tanpa berhati-hati. Jangankan berhati-hati, kadang-kadang udah berhati-hati sekalipun, udah hati-hati betul, masih dapat kekeliruan, masih kita temukan kesalahan, apatah lagi tidak berhati-hati. Maka oleh karena itu Allah berikan setiap kita hati. Bagaimana kita perhatikan ayat-ayat Allah. Makna secara umum memperhatikan ayat-ayat Allah, itulah namanya tingkah laku, perbuatan, ucapan yang menjadi tindakan kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Itu adalah termasuk bahwa kita memperhatikan ayat-ayat Allah. Maka Bapak dan Ibu, sebenarnya ini diberikan garisan untuk kita supaya lebih berhati-hati di setiap perkara apa yang mau kita lakukan, apa yang ingin kita ucapkan, apa yang menjadi sebuah tindakan, supaya tidak menimbulkan penyesalan di belakangan hari. Karena namanya penyesalan, dia selalu datang terlambat itu, Pak. Ya Pak ya, penyesalan selalu datang terlambat. Ada istilah orang, penyesalan tiada gunanya. Istilah ini sebenarnya dalam agama Islam tidak benar. Kenapa penyesalan tidak ada gunanya? Justru orang yang menyesal itu yang baik. Dia menyesal berdosa, bertaubat. Ya Pak ya. Dia menyesal kurang baik, dia lebih baik. Jadi kalau dikatakan penyesalan tiada gunanya, yang begitu-begitu saja, dosa-dosa terus gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu para orang tua aku yang saya hormati, ada memang istilah itu kadang-kadang tidak tepat gitu. Tidak tepatnya ya di sini. Seharusnya kita menyesali segala perbuatan kita, menyesali segala kekurangan kita. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'inat tawwabun. Setiap anak cucu Adam, berarti kita, Pak, khata'un, bersalah.
Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Cuma saja kesalahan itu lebih baik ketika diiringi dengan taubat. Maka tidak ada manusia yang tidak berdosa, Pak. Ya Bu ya. Bu, kita mesti sadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, diri kita orang yang punya salah. Supaya kenapa? Memotivasi diri kita bagaimana memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Mengingat kita dengan istighfar. Nabi Muhammad SAW ketika beliau beristighfar di setiap harinya tidak kurang 100 kali dalam sehari semalam, tidak kurang. Maka ketika beliau memanggil kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, mohonlah ampunan kepada Allah. Fa inna atubu ilaihi, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ilaihi atubu ilaihi, memohon ampun kepada Allah, fil yaumi, di setiap harinya, mi'ata marrah, 100 kali, Pak. Apakah Nabi Muhammad bertaubat sebanyak itu tujuannya untuk diberi Allah ampunan? Tidak. Beliau sudah diampuni. Beliau tidak berdosa dan beliau dijamin masuk surga. Tapi mengapa walaupun tidak mengharapkan ampunan dia terus beristighfar, dia terus memohon ampun kepada Allah? Karena beliau adalah seorang nabi pilihan, ya, kekasih Allah. Dia masih butuh dengan Allah. Nabi Muhammad ini butuh dengan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, beliau itu tidak akan berhasil, Pak. Itu, Pak. Kita pun demikian. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak bisa hadir di majelis ini, Pak. Nggak bisa. Bagaimanapun gagahnya kita, ya, apapun kekuasaan yang kita pegang, kalau Allah tidak mengizinkan, ya nggak bisa. Nggak bisa. Apapun itu, siapapun kita, semuanya butuh pertolongan Allah. Makanya kata Rasulullah itu, malladzimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu hammin faraja, Allah akan mudahkan segala urusan. Ditolong oleh Allah, Allah bimbing, Allah lindungi, Allah jaga. Itu adalah orang-orang yang memperbanyak istighfar. Jadi motivasinya yang mana? Kalau saja seorang nabi pilihan Allah, kekasih Allah, yang dijamin masuk surga, yang dikatakan tidak ada dosanya, masih beristighfar, apatah lagi kita, gitu. Makanya kalau istighfar Nabi Muhammad itu 100 kali, yang jadi pertanyaan, istighfar si Muhammad berapa, gitu. Maksud si Muhammad itu Pak Muhammad, Pak. Nah, istighfarnya berapa, gitu. Maka ini adalah motivasi kita, Bapak dan Ibu. Begitu penting kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Kenapa kita mohon ampun? Karena kita sadari ketika kita menggunakan hati kita, ternyata kita ini setelah kita perhatikan masih orang-orang yang belum layak untuk dimasukkan ke kelompok sebagai hamba-hamba Allah. Kenapa? Masih ada sombongnya, masih ada angkuhnya, masih ada busuk hatinya, masih ada sifat irinya, masih ada dengkinya, masih ada dendamnya, masih banyak amarahnya. Ini semua mesti kita sadari, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, para orang tuaku sekalian, inilah sebabnya mesti kita jadikan betul-betul hati kita itu untuk memperhatikan, supaya jangan sampai juga kita termasuk kelompok orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahanam tersebut. Dan kalau kita jadikan hati itu betul-betul memperhatikan dalam segala hal, tentu semoga harapan dan doa kita bersama juga. Dengan keberhati-hatian apapun yang akan kita lakukan, semoga kita mendapatkan keberuntungan dan juga mendapatkan keselamatan. Beruntung dia berarti pasti selamat, insya Allah.
Tapi kalau sudahlah rugi, pastinya tidak akan selamat. Oleh karena itu, hari ini mungkin ketika kita tidak ke masjid, kita belum nyesal. Ketika mungkin kita tidak hadir di dalam satu majelis kajian, mungkin belum ada ruginya, Pak. Belum ada pemotongan gajinya. Tidak dipecat juga dari warga ke-RW-an. Ya tak? Ya Pak RW ya? Tidak juga. Mungkin Pak Ketua Masjid juga tidak mengeluarkan dari kelompok jemaah kita. Ya Pak Ketua? Jadi artinya apa? Belum lagi menyesal hari ini. Ya belum. Memang penyesalan itu nanti ketika dia sudah datang yang betul-betul namanya penyesalan, tidak ada obatnya Bapak Ibu. Tidak ada obatnya. Makanya masih beruntung ketika ada penyesalan di hari ini. Tapi kalau sudah nanti di padang mahsyar baru nyesal, Anda ada obatnya lagi Pak. Adakah orang-orang di padang mahsyar itu yang menyesal? Ya tentu ada. Dan banyak. Maka kata Allah dalam Quran surat As-Sajdah, mungkin selalu kita juga membaca surat As-Sajdah itu setiap Jumat sholat subuh pagi, mungkin kita juga selalu mendengar bacaan itu ketika imam membawakan. Ya kalau kita renungkan ketika Allah katakan, walau tara izil mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah sekiranya kamu, kata Allah, melihat mereka sujud di hadapan Allah seraya berkata, siapa yang berkata? Orang-orang yang sujud tadi. Rabbana ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'malu salihan inna muqinun, kami akan beramal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kira-kira balik kita tuh Pak? Tidak akan balik. Kalaulah itu yang dirasa hari ini ketika suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, sebenarnya ini panggilan apa? Mari kita sholat. Orang yang mengindahkan panggilan ini, dia akan jawab la haula wala quwata illa billah. Tapi yang tak mau dengar bekolah. Jadi Bapak dan Ibu para orang tuaku sekalian, hari ini belum ada penyesalan. Tapi kita semestinya harus takut ketika penyesalan itu nanti datangnya di padang mahsyar. Tidak ada obat Pak. Menangis darah pun kita, ya Allah kembalikan ke dunia, na'mal solihan inna muqinun, kami akan beramal saleh. Tidak akan balik Pak. Cubalah umpamanya diizinkan awak Pak. Ya tak? Umpamanya Pak Ketua diizinkan gitu. Diizinkan Allah untuk balik ke dunia, kira-kira amwa tuh Pak. Apa amwayo? Itu Allah tidak bisa. Kini Kiko Pak. Kini Kiko kan namanya berandai-andai, kok tidak pasti doh. Umpamanya besok pas awak sawi, ya Allah, saya sudah melihat bagaimana siksa dan azabmu ya Rabb. Sudah saya dengarkan bagaimana jeritan dan tangisan daripada hamba-hamba yang engkau siksa ya Rabb. Hamba tidak sanggup untuk hidup di sini. Mohon balikkan hamba ke duniamu ya Allah. Hamba akan beramal saleh. Kata awak. Baliklah Ustaz Sabrudin. Balik. Kira-kira awak balik tu Pak. Nggak amwa tu Pak. Batu Pak Ustaz nggak amwa. Nggak talok hidup seorang di dunia kau dong.
Tidak ada orang lain tuh Pak. Kalau seorang yang balik lah keceknya ke Pak. Tidak mau balik tuh Pak. Kenapa awak tidak bisa hidup seorang di dunia kau dong? Tidak bisa. Apa artinya? Berarti awak butuh dengan orang lain, maka jangan sombong jadi orang. Kan gitu Pak, ibaratnya begitu. Maka Bapak dan Ibu para orang tuaku sekalian, ini yang kita khawatirkan dalam hidup tadi. Ketika kita mengingat masa dan waktu yang silih berganti terus menerus, kadang-kadang waktu itu tidak terasa lagi oleh kita Pak. Satu hari itu tidak berasa Pak. Ya, jangankan lagi satu hari, kemudian 1 jam itu tidak terasa oleh kita. Begitu juga setahun sekalipun tidak berasa Pak. Sedangkan setahunan tidak berasa. Masih banyak juga orang yang kaget kalau tidak menengok kalender lah nyok. Tapi kalau menengok kalendernya ya tidak kaget gitu kan. Nah, cuma tetapnya mengecek. Yo capek waktu gue yo. Tidak lo terasa di awal. Memang tidak terasa Pak. Memang tidak terasa. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu terkadang karena tidak terasa masa waktu itu tadi, disinilah didapati yang namanya kelalaian kita. Sebenarnya banyak kesempatan yang Allah berikan, cuma terkadang banyak kelalaian yang kita temukan di sana. Maka Bapak dan Ibu para orang tuaku sekalian, oleh karena itu mengetuk pintu hati kita kembali, mengingatkan kita kembali bagaimana kita memasuki di 2024 itu nanti betul-betul kita fungsikan hati kita ini bagaimana untuk memperhatikan dalam segala perkara apa yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita ucapkan maupun yang menjadi sebuah tindakan dalam hidup. Semoga hidup kita selamat dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para orang tuaku yang sekalian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah katakan dalam Quran surat Al-A'raf itu bahwa manusia ini punya mata, la yubsiruna biha, tetapi tidak dapat melihat. Apa makna punya mata tak dapat melihat? Buta dia Pak Ustadz? Enggak. Ini ayat tidak ditujukan kepada orang-orang buta, tapi justru untuk kita semua. Lalu apa maknanya punya mata tak dapat melihat? Bahwa manusia ini terkadang lebih sering dan lebih condong melihat yang tidak baik ketimbang melihat yang baik-baik. Maknanya punya mata tak dapat melihat itu lebih sering dia gunakan melihat yang tidak baik ketimbang melihat yang baik-baik. Kadang-kadang terasa juga oleh kita. Begitu habis sholat subuh, kemudian kita buka Al-Quran, kita baca ayat suci Al-Quran, baru berapa ayat ke bawah, ditutupnya Al-Quran Pak, dibukanya medsos, yuk tarang matonya, tarang, itu Pak. Nah, kadang-kadang ya kita ndak jadi manusia munafik juga begitu. Terasa oleh kita begitu kita gunakan mata ini untuk melihat yang baik, tapi kadang-kadang lebih sering, lebih condong juga, lebih mau juga, lebih besar juga keinginan untuk melihat yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang kalau survei mengatakan, kalau orang bilang kan survei membuktikan, kalau ini survei mengatakan Pak. Bagaimana mengatakan survei itu? Ya, bisa kita survei bersama-sama. Contoh begini, kira-kira Bapak dan Ibu di antara kita-kita ini, mana orang lebih banyak, mana orang lebih sering ingin melihat kebaikan seseorang atau keburukan seseorang? Bisa dijawab, bisa dijawab. Mana orang lebih banyak mencari salah orang lain atau kebaikan orang lain? Terbukti ketika kita survei dimanapun tempat. Makanya kadang-kadang jadi pengurus masjid udah dibuatnya yang elok, salah jo di mata kawan tuh. Ada jo.
jadi ketua RT, jadi ketua RW, program yang baik sudah dijalankan, diberikan kepada masyarakat, warga yang pas. Aduh, jo salahnya tuh. Awak tak dapat dah. Mengainya jo yang dapat keceknya. Ada aja salahnya. Jangan kita melihat salah orang, tapi lihatlah kebaikan orang lain. Tapi terkadang ya itu, lebih banyak orang melihat kesalahan ketimbang kebaikan dan kebenaran orang lain. Maka bapak dan ibu terbalik. Oleh sebab itu Allah ingatkan bahwa mata itu gunanya melihat yang baik, yang baik-baik. Tapi kalau masuk kita ke kelompok punya mata tak dapat melihat itu, ya artinya kita punya mata tapi tidak digunakan untuk yang baik-baik, malah justru yang buruk aja ditengok. Yang tidak ada manfaat saja yang kita gunakan itu mata. Tentu masuklah kita ke dalam neraka jahanam. Malam ini kita perhatikanlah betapa banyak orang nanti yang mau matanya melihat yang bermanfaat ketimbang yang tidak bermanfaat. Tunjuk tangan di antara kita Bapak Ibu yang pernah membaca Al-Quran selama 5 jam tidak berhenti. Selama 5 jam aja, enggak usah 1 malam Pak. Tidak ada. Tapi coba tengok kalau malam tahun baru. Tidak lalok ya matonya tu Pak. Kalau lang lo mato tu. Cuma kan tidak orang-orang siko doh. Tidak orang siko doh Bapak Ibu. Nah. Tidak orang siko doh. Nah, ini siko lelo orangnya. Cuma beko sampai di rumah hati-hati lah. Nah, mungkin kalau orang awak-awak yo insya Allah lah ya Pak ya, bertahanlah di rumah tuh ya nak, bertahan. Tapi kadang-kadang anak cucu awak pun bare Pak. Awak ndak leh lagu laga kok ha. Salat 5 waktu terus ke masjid berjemaah, ya tak? Boleh hebat kok ha. Amal ibadah yang lain dilakukan, giliran anak ndak awak pedulikan, masalah juga. Masalah juga bagi awak Bapak Ibu. Jadi ya kalau bisa jangan bolehkan yo Pak Ibu tahun baru. Iku kadang-kadang kasihan awak Pak. Tengah malam lewat di leton tuh di jembatan tuh ha. Tengah malam ada padusi di situ. Tapi entah padusi si anak tahu ada. Aduh yo. Oh yang laki-laki tidak masalah, ada masalah juga. Kadang-kadang tak hapo-hapo yang dihirupnya. Lah jale tapuang dihirup juga mampu ilahnya. Pak. Ah, ini kadang-kadang kalau sudah pergi anak kita tuh keluyuran, apalagi malam tahun baru biasanya semalam suntuk nyopai Bapak Ibu. Ndak tahu awak apa yang di kerajuannya di luar tuh. Ndak tahu. Ah, ini perlu juga kita antisipasi nanti. Jangan bolehkan dia pergi keluyuran kemana-mana. Yo ndak dibolehkan, dituntuinya awak Pak Ustaz. Ah, dituntuinya awak Pak. Bakar ayam Pak Ustaz. Yo bakar lah ayam tuh, asalnya tuh. Ketimbangnya keluyuran kemana-mana Pak. Bisa awak pertanggungjawabkan yang awak ndak tahu tuh apa yang dilakukannya di luar tuh. Ndak bisa. Jadi boleh kami bakar beko ayam Pak Ustaz. Bakarlah, asalkan jangan rumah lah dibakar. Tidak ada masalah itu doh. Yang terpenting tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, walaupun nanti Bapak Ibu ada di antara kita seumpama ini untuk mengendalikan anak-anaknya, dibuatnya lah bakar-bakar di depan rumahnya tuh biar anaknya tidak pergi kemana-mana. Silakan. Kan niat elok tuh Pak. Niat elok tuh. Kok masalah kok Pak Ustaz? Di masalahnya tunjuk Pak. Ayam dipotong pakai baca bismillah. Ya kan? Tapi dek malam tahun baru Pak. Iko bukan dek malam tahun baru dan bakar. Iko dek mengantisipasi anak-anak dan tidak keluyuran kemana-mana. Kan itu tuh Pak. Jadi Bapak Ibu artinya apa? Mempermudah Hawa mengawasi anak-anak tadi. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum. Jelas tuh.
Jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga itu yang mana? Ya termasuk anak cucu awak tadi itu, Pak. Nar, dari api neraka. Apa, Bu? Ya, karena di saat itu ya, Bu ya. Karena di saat itu lalu ibu ikut merayakan. Oh, kata orang gitu. Iya. Makanya jalehan ke orang tuh, Bu. Aden ko bukan merayakan tahun baru. Aden ko mengantisipasi anak-anak den ndak pai keluyuran. Dan bakarlah ayam ko di rumah den. Ayam ko dipotong dengan membaca bismillah. Dibumbui dengan bumbu yang halal. Ndak ada masalah, Pak Ustaz. Ndak ada doh. Tapi kalau ibu pasang lo pakai tua, beko di situ ayo jadi masalah. Nah, itu ya jadi masalah tuh ya, Pak ya. Ndak ada masalah selagi tujuan elok. Pokoknya selagi tidak mengganggu orang, tidak melanggar aturan agama Islam, ya enggak? Nah, makanya itu dilakukan. Silahkan saja. Cuma ingat. Kalau misalnya satu keluarga jalan-jalan malam itu karena satu keluarga. Oh, dengan muhrimnya. Ibu mau jalan-jalan. Kalau dengan muhrimnya enggak ada masalah, Bu. Cuma ingat giliran subuh besok jangan lewat. Aduh juga kadang-kadang orang kok berjalan juga, tapi sholat tinggal. Ini masalah. Jadi tidak masalah, Bu. Kalau ibu mau pergi ke Sumatera Barat, mungkin dek tahun baru, baiklah jalan-jalan ke situ, banyak yang ditengok. Cuma ingat waktu sholat jangan ditinggal. Di situ menjadi permasalahan. Oh, awak apa anti betul dengan tahun Masehi kok, Pak Ustaz? Bapak kan terima pensiun pakai tanggal Masehi enggak? Jadi jangan kita terlampau kaku kali dengan itu gitu. Artinya apa? Yang memang di situ ada perbuatan itu haram. Ya, haramnya bagaimana? Haramnya bagaimana gitu? Kalau yang kita lakukan yang baik, tentu baik. Oke, jangan lakukan itu. Tapi anak kita ketika anak keluyuran, siapa bisa tanggung jawab? Mempertanggungjawabkannya gitu. Apa yang mereka buat di luar itu benar semua? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Makanya tujuan kita kalau mau lakukan di rumah itu menjaga anak-anak. Iko sudahlah dibuat, itu yang jadi masalah, Pak. Udahlah dibuat di rumah, lah habis bakar ayam di rumah, pailonya. Itu yang jadi masalah, Beko. Itu yang jadi masalah. Di sini berlakulah orang tua tadi punya tindakan. Jangan awak orang tua takui jo anak. Cukup laki yang takui ke bini, Pak. Walaupun itu ndak elok. Sak laki takui ke bini, ya Pak ya. Jangan sampai orang tua takui jo anak. Jadi Bapak Ibu para orang tuaku sekalian, semua itu adalah bahwa memang kita gunakan mata kita itu memandang mana yang lebih baik. Jadi setiap sisi-sisi itu ada yang baik, ada buruknya, Pak. Maka yang kita lakukan itu tentu yang baik-baik saja. Oleh karena itu kita gunakan mata kita bagaimana untuk melihat yang baik-baik. Jangan lagi kita lebih sering melihat keburukan orang lain. Buruk orang aja kadang-kadang yang dilihat. Buruk diri sendiri tak tampak oleh mata sendiri. Ya Pak. Bapak dan Ibu para orang tuaku, ini yang kedua. Ketika kelompok manusianya punya mata tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik, mati tiada bertaubat, neraka jahanam tempat tinggalnya. Lalu yang ketiga, mengapa manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Walahum adzanun la yasma'una biha. Manusia itu punya telinga tetapi la yasma'una biha, tidak dapat mendengar. Apa maknanya? Kalau mendengar yang baik-baik, ndak kue telinga tu, Pak. Rasanya paca nak telinga tu. Tapi kalau mendengar yang ndak baik, yang ndak ada manfaat, tahan telinganya. Ini jadi masalah juga, Pak. Artinya apa? Kita gunakan telinga kita ini untuk mendengar yang baik-baik. Kita dengar musibah saudara kita, ya. Kita dengar derita yang ditanggung oleh saudara kita. Artinya setiap kebaikan itu kita dengar.
Dan malah kita tutup telinga. Kadang-kadang tausiah antara maghrib isya lebih kurang 40 menit. Nggak tahu telinga kok Pak. Panjang betul tausiah Pak Ustadz tuh nggak ngerti awak. Ada yo. Sehingga kadang-kadang nggak tahan di dalam majelis. Atau ada pun majelis itu lari pula dari situ. Saya kalau tidak salah tadi waktu sholat maghrib nengok jemaah kita ini, waduh, hampir disuruh mundur sab ibu tuh ke belakang. Kau tahu ibu? Nanti ibu giliran tausiah tinggal Pak Camat jo, Bu Camat jo leh. Yang lain-lain lah pahi lah. Jadi Bapak Ibu para orang tua aku yang saya hormati, tapi nggak bisa pula kita paksakan kehendak kita Pak. Inilah namanya atas izin Allah. Izin Allah itu mana? Allah berikan kepada kita Bapak Ibu hidayahnya, sehingga kita mampu dan sanggup untuk duduk di sini menunggu waktu Isya masuk. Karena kenapa? Waktu Isya masuk nanti kita sholat berjemaah itu juga luar biasa pahalanya Pak. Maka kata Rasulullah, man shallal isya fi jama'atin faka'annama nisfal lail. Orang yang sholat isya dengan berjemaah, faka'annama nisfal lail, dia akan Allah berikan balasan seperti orang sholat selama setengah malam. Ada bapak-bapak yang sholat selama setengah malam Pak? Kalau hamba alun pernah Bu. Selama setengah malam Pak? Ada Bu? Nah, bulan puasa Pak Ustaz, bulan puasa pun tidak ada setengah malam loh. Kalau bisa imamnya Valentino Rossi mah. Ya capek bacanya. Tidak aja dong. Tapi kata Rasulullah, orang yang sholat isya berjemaah itu diberikan Allah pahalanya seperti orang yang melakukan sholat selama setengah malam. Jadi Bapak dan Ibu para orang tuaku sekalian, 3 perkara ini, hati, mata dan telinga kita, kalau ini digunakan dengan baik, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan kita temui di masa-masa, mau masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kalau yang sudah berlalu, ya sudah berlalulah dia. Tapi mari kita menyesali segala perbuatan yang tidak baik yang sudah berlalu itu, tentunya dengan memperbanyak istighfar. Maka memasuki tahun yang baru itu, alangkah lebih baiknya ketika kita isi dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah kita beristighfar karena banyak khilaf, salah dan dosa kita. Semoga kita dengan memohon ampun kepada Allah, Allah berikan ampunannya kepada kita, serta kita istiqomah dalam hidayah yang Allah berikan tentunya untuk kita semua, sehingga kita selamat dunia sampai ke akhirat nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para orang tuaku yang saya hormati, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kajian kita kali ini. Masih ada berapa menit lagi Pak? Pas. Oh, saya tidak nengok pula karena di belakang. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.